Baik, kita lanjutkan. Ada lagi batas nalar yang perlu juga kita sadari, yaitu informasi dan pengalaman. Ya, kita itu manusia yang punya mekanisme berpikir canggih dibandingkan makhluk lain yang bukan manusia. Tapi akal kita, otak kita itu juga bergantung pada informasi dan pengalaman yang didapat. Jadi nalar kita itu bekerja sejauh informasi dan pengalaman yang dimiliki. Kalau belum pernah sama sekali mendapat informasi tentang itu, belum pernah ngalami tentang itu, biasanya ya tidak bisa improve sendiri atau secara a priori menemukan kebenaran-kebenarannya sendiri. Jadi makanya tadi di depan saya bilang, yuk kita nambah wawasan terus. Semakin banyak, semakin luas wawasan kita, semakin canggih hasil pemikiran kita. Kenapa? Referensi kita semakin luas. Jadi orang yang referensi informasi yang dimiliki sempit, hanya sedikit, itu biasanya ya produk pemikirannya di situ-situ saja, itu-itu saja. Tapi semakin dia luas, informasi wawasan yang dimiliki ya mungkin semakin beragam gagasan-gagasannya. Makanya kalau ada orang kok mikirnya kok gitu terus, ngomongnya kok gitu terus, mungkin itu problem, nambah informasi yuk, nambah wawasan lagi yuk, biar tambah lagi pengetahuannya sehingga cara berpikirnya lebih luas dan lebih dalam. Jadi ternyata kekayaan informasi, kekayaan wawasan itu juga berpengaruh dalam kita menggunakan nalar, dalam kita berpikir. Ini semacam bahan bakunya. Kalau tadi akal itu kita sebut alat, sarana, media. Kalau dia semacam mesin, ya data yang kita inputkan itu informasi. Secanggih apapun mesinnya, laptopnya, kalau kita tidak menginput data yang banyak, ya tidak ada gunanya dia. Jadi nalar manusia itu bekerja mengandalkan informasi yang sampai padanya. Jadi ternyata akal juga punya batas. Dia tidak bisa improve sendiri, ngarang sendiri, atau menyusun sendiri data-data untuk disimpulkan. Dia butuh input data dari luar yang namanya informasi. Untuk menjelaskan hal ini, misalnya kita pakai teori batas akal dari seorang antropolog namanya Fraser dalam bukunya The Golden Buff. Ini teman-teman yang dari antropologi pasti tahu teori ini. Teorinya namanya batas akal. Jadi perkembangan hidup manusia itu ditentukan oleh pemikirannya. Sejauh mana dia bisa memecahkan masalah-masalah dengan akal, dengan pengetahuan yang dia miliki. Jadi peradaban manusia itu sebatas jangkauan akalnya. Semakin luas jangkauan akalnya, ya semakin luas, semakin maju budayanya. Ini pandangannya Fraser. Nah, nanti ini sebenarnya teorinya mengarah pada tentang magic, ilmu gaib, dan religi. Dia menguraikan begini, dulu ketika wawasan manusia masih sempit, kemampuan berpikirnya terbatas, mereka tidak mampu memecahkan problem-problem mereka dengan akal. Jadi kata Fraser, manusia-manusia mungkin sejak zaman primitif dulu ya, itu kan wawasannya terbatas, pengetahuannya tentang alam semesta juga terbatas. Nah, mereka tidak bisa menyelesaikan soal-soal hidup ini dengan akalnya. Mereka belum menggali, belum mengobservasi seperti manusia modern.
Sehingga kalau ada problem-problem hidup, mereka menyelesaikannya dengan wawasan-wawasan supranatural, magic, ilmu gaib, dan lain sejenisnya. Nah, nanti ada level lagi lebih tinggi. Mereka kemudian sadar, mungkin karena wawasannya tambah, ternyata ilmu gaib itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Mungkin ada daya yang lebih kuat, daya yang lebih kuasa di balik yang kelihatan ini. Dimulailah mode hidup budaya yang namanya budaya religi. Jadi ketika orang bersandar pada kekuatan, kekuasaan di luar diri mereka. Ini teorinya Fraser. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ketika manusia semakin cerdas, misteri-misteri alam terbongkar semua, mungkin gaya hidupnya berubah lagi. Jadi ternyata kedalaman hidup manusia itu ditentukan oleh kapasitas berpikirnya. Yang kapasitas berpikir ini tergantung informasi-informasi wawasan yang dimiliki. Yang wawasan ini secara umum diperoleh dari experience, pengalaman. Makanya nalar juga terbatas oleh informasi dan pengalaman. Jadi kalau kita tidak punya informasi, tidak bisa menganalisis, tidak bisa memikirkan, wong kita tidak punya data. Jadi kalau ada orang bilang, kamu ngomong jangan ngawur loh ya, datanya mana? Nah, tuntutan untuk datanya mana ini sebenarnya mengimplikasikan pandangan orang itu tidak mungkin bisa menyimpulkan secara tepat, memikirkan secara pas kalau dia tidak punya data. Informasinya terbatas. Yang informasi itu diperoleh semua dari pengalaman. Kalau saya bilang pengalaman, bukan berarti kok harus dialami dulu baru ngerti ya. Pengalaman membaca, pengalaman diskusi, pengalaman seminar, atau kalau hari ini populernya webinar. Itu juga kan termasuk pengalaman. Saya kemarin pengalaman webinar dengan beliau dan dapat wawasan ini, itu kan nambah wawasan dari pengalaman meskipun bukan pengalaman langsung. Jadi ini juga dapat dikatakan yang membatasi kemampuan berpikir manusia. Sejauh mana informasinya dia miliki, bahkan nanti bisa dilanjutkan sejauh mana juga informasi itu valid atau tidak. Makanya nanti akan kelihatan produk-produk pemikiran dari orang-orang yang mungkin masih hanya punya sedikit informasi dengan mereka yang sudah luas wawasannya, mengerti macam-macam. Kenapa kok yang informasinya lebih sedikit berbeda dengan yang wawasannya luas? Ya karena yang informasinya lebih sedikit, lebih terbatas kemampuan mengoperasikan akal budinya. Oke, baik. Kita ulang lagi ya. Tadi sudah berapa yang menjadi titik-titik keterbatasannya nalar. Ada aspek posisi nalar sebagai yang bukan kunci, tetapi dia hanya alat dan sarana saja. Yang kedua tadi standar-standar yang dibuat sendiri oleh manusia. Yang ketiga tadi kondisi biologis, psikologis yang juga sering membatasi kapasitas dan kemampuan bernalar seseorang. Kemudian tadi keluasan informasi dan pengalaman. Itu juga menjadi batas nalar, batas kemampuan berpikir. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini mungkin yang teman-teman menunggu ada ndak uraian tentang ini. Ya kita singgung sedikit ya, mungkin lain waktu bisa kita perdalam, yaitu agama atau kepercayaan.
Ini juga sering kita posisikan sebagai berhadapan membatasi nalar. Isu-isu akal dan wahyu, faith and reason, ini kan isu-isu yang populer sekali dalam dunia intelektual. Seolah-olah kehadiran agama membatasi nalar. Kalau orang ingin bernalar bebas, ya tinggalkan agama. Kan ada pandangan sekilas yang seperti itu. Tapi mungkin gambarnya tidak gambar saling menyingkirkan kalau menurut saya, tapi saling beririsan. Makanya ada wawasan-wawasan keagamaan tertentu yang mungkin membatasi, menjadi batas bagi kemampuan nalar untuk menjangkaunya. Meskipun ada juga yang berpandangan tidak semua hal bisa diketahui oleh akal atau nalar. Ya, mari kita bahas pelan-pelan ya, kita ambil beberapa ilustrasi. Ada ayat misalnya yang kalau dalam Al-Quran itu melarang kita, konotasinya tapi ada yang menafsirkan larangan untuk misalnya memikirkan tentang ruh. Jadi kenapa? Karena kalau tentang ruh itu kalian hanya, kalau bahasanya Al-Quran itu bisa tahu hanya sedikit, tidak mungkin mendalam. Wa ma utitumul ilma illa qalila. Ruh itu urusannya Tuhan, kulir ruhu min amri rabbi. Jadi kalau kalian manusia itu ya taunya mesti serba sedikit. Itu tadi saya sebut konotasi karena ya mudahnya kemudian orang menafsirkan berarti kita jangan berpikir tentang ruh. Tapi juga ada yang menafsirkan, loh kita tidak apa-apa berpikir tentang ruh, ya mencari yang sedikit tadi. Kan wa ma utitumul ilma illa qalila. Sedikit juga tidak apa-apa, yang penting ya memang itu batas kita, yang qalila itu, yang sedikit itu. Jadi ada wawasan-wawasan keagamaan tertentu yang ini jadi titik batas yang kemudian akal tidak bisa menjangkau. Akal tidak bisa menjangkau itu bisa kalau dia memaksakan perspektifnya, terjadi distorsi-distorsi yang bagi kalangan agamawan tertentu merusak kepercayaannya, atau memang dia benar-benar tidak berdaya, benar-benar tidak mampu. Misalnya urusan akhirat, surga, neraka, itu kan sulit akal itu menjangkau. Mengapa? Karena akal tadi butuh informasi empiris, informasi pasti dan pengalaman. Sementara dunia metafisik itu kan dunia yang tidak kita alami kali ini. Jadi maka akal benar-benar terbatas. Ya, nanti yang bisa meraba-raba melakukan, kalau bahasa filsafatnya namanya spekulasi-spekulasi, kira-kira seperti ini. Tapi dia tidak akan bisa menemukan yang hakiki, pasnya seperti apa, karena memang bukan wilayahnya. Itulah mengapa nanti ada perspektif dalam filsafat itu yang sifatnya memberikan ruang kepada agama. Agama itu memang tempatnya orang beriman, orang percaya. Jadi ya silahkan saja orang mau percaya atau tidak percaya. Ini akal kemudian diposisikan harus memberikan ruang, memberikan tempat kepada agama. Karena agama bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal. Nah, ada pandangan yang seperti itu. Nah, jadi keberagamaan termasuk bagian yang sering dipandang sebagai batas bagi nalar. Yang sering sekali mungkin teman-teman dengarkan orang bilang, berpikirlah, jangan berpikir tentang zatnya Allah, tapi berpikirlah tentang ciptaannya. Tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah tentang ciptaannya, jangan berpikir tentang zatnya. Ini implisit di situ pandangan, kalau engkau berpikir tentang zatnya, engkau tidak akan mampu, mesti mentok. Karena zatnya Allah di luar jangkauan akal. Nah, ini salah satu pandangan yang
menyetujui bahwa agama menjadi batas, khususnya aspek metafisikanya menjadi batas yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Ini tema yang luas sebenarnya kalau dalam diskusi tentang agama, khususnya kalau dalam Islam itu di ilmu kalam. Ada perdebatan panjang dari beberapa aliran tentang sejauh mana akal ini mampu menjangkau dan di titik mana dia tidak mampu menjangkau. Ada buku-buku ilmu kalam, mungkin teman-teman yang mahasiswa Usuluddin atau mahasiswa agama Islam itu pernah membaca buku-buku ilmu kalam ya, tentang perdebatan para mutakallim tentang sejauh mana kuasanya akal ketika berhadapan dengan agama. Ini ada satu pemetaan yang pernah saya lakukan. Saya lupa kelihatannya juga pernah menyampaikan ini, mungkin di sesi ketika membahas Imam Abu Hasan al-Asy'ari tentang kebebasan. Jadi ada 3 aliran masyhur dalam ilmu kalam itu yang membahas tentang kekuatan dan kekuasaan akal, kemampuan akal, yaitu aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. 2 yang terakhir ini, Asy'ariyah dan Maturidiyah, sering kita pandang sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, 3 aliran ini punya perspektif yang berbeda tentang beberapa keimanan keagamaan. Ini di pemetaan saya itu ada 4 hal yang diperdebatkan oleh 3 aliran ini. Yang pertama, akal itu bisa tahu atau tidak adanya Allah. Yang kedua, akal itu bisa tidak tahu sampai detail, tidak hanya adanya Allah, tapi juga sifat-sifatnya. Yang ketiga, akal itu bisa tidak tahu baik dan buruk. Jadi ini baik, ini buruk, itu kalau dengan akal bisa tidak. Yang keempat, akal bisa atau tidak memutuskan ini baik dan harus saya jalankan, ini buruk dan harus saya hindari. Ini masing-masing aliran itu punya pendapatnya sendiri-sendiri. Kalau Mu'tazilah, dia punya pandangan akal itu bisa semua. Jadi akal itu dengan kemampuannya dia bisa tahu bahwa Allah itu ada. Dia juga bisa tahu sifat-sifatnya apa saja dengan kemampuan berpikirnya. Dia juga bisa tahu mana baik dan buruk. Dan dia juga tahu mana yang harus dijalankan dan mana yang harus dijauhi. Nah, ini Mu'tazilah memang dikenal sebagai aliran yang rasionalis dalam Islam. Sementara kalau Asy'ariyah itu kemampuan akal hanya sampai pada tahu adanya Allah saja. Di 3 yang lain, sifat-sifatnya baik buruk, termasuk menjalankan yang baik, menghindari yang buruk, akal itu tidak canggih. Jadi dia harus ikut apa katanya wahyu. Nanti ada juga Maturidiyah. Kalau di Maturidiyah itu akal bisa kok tahu adanya Allah. Akal bisa tahu sifat-sifatnya dan bisa tahu baik buruk. Yang akal tidak mampu itu menentukan mana yang harus saya jalani, mana yang harus saya hindari. Kalau ini yang terakhir butuh info wahyu. Ya masing-masing punya argumennya sendiri-sendiri. Kalau tahu adanya Allah, semua sepakat akal bisa. Jadi melihat alam semesta dengan ketertibannya, atau pakai logika alam semesta ini adanya secara berantai dari sebab akibat, dan nanti
Tuhan adalah sebab pertama yang tidak disebabkan dan lain sebagainya. Itu tentang keberadaan Allah itu akal mampu kok. Sampai pada kesimpulan tidak mungkin alam semesta ini tidak ada Tuhan. Tidak mungkin hanya kebetulan saja semuanya. Kebetulan kok sepas itu. Nah, pasti ada Tuhan dengan berbagai argumen. Kalau dulu kita pernah di ngaji filsafat itu ada paling tidak 7 argumen untuk membuktikan adanya Tuhan menggunakan akal. Jadi 3 aliran ini sepakat bisa pakai akal. Itu bukan berarti tidak perlu wahyu, itu urusan yang berbeda. Cuma ini hanya mengukur kemampuan akal dulu. Nah, kalau yang tentang sifat-sifatnya, Mu'tazilah, Maturidiyah bilang bisa. Hanya Asy'ariyah yang tidak bisa. Jadi bisa itu maksudnya dengan menggunakan akal kita bisa kok menetapkan beberapa sifat-sifatnya Allah. Sifat-sifatnya Tuhan misalnya, pasti dia maha kuasa, pasti dia maha penyayang dengan melihat berbagai fenomena, pasti dia maha teliti, pasti dia maha adil, dan lain sebagainya. Itu kan sifat-sifatnya yang bisa dijangkau dengan akal. Meskipun menurut Asy'ariyah enggak. Itu tetap kita memerlukan informasi-informasi dari wahyu. Ada juga yang tahu baik dan buruk. Nah, ini kalau Mu'tazilah dan Maturidiyah, dia bilang akal bisa. Jadi tidak harus merujuk misalnya wahyu. Kita tahu kok kalau mencuri itu pasti buruk, menyakiti orang, merampok itu pasti buruk. Tapi nanti di Asy'ariyah tidak. Ya memang sebagian besar mungkin kita bisa tahu, tapi banyak hal yang kadang-kadang kita anggap baik ternyata buruk. Akal kita memutuskannya sebagai buruk ternyata dan kita tidak senang ternyata itu baik. Jadi baik buruk banyak juga kita memerlukan informasi wahyu. Akal saja terbatas pengetahuannya. Mungkin ada hal-hal tertentu dalam agama yang kita merasa, wah kok begini ya, ini jangan-jangan perlu ditafsir ulang. Itu menunjukkan kita tidak cocok dengan itu. Nah itu kata Imam Asy'ari, maka baik dan buruk itu tetap kita memerlukan informasi dari wahyu. Kemudian menjalankan yang baik, menghindari yang buruk. Ini kalau Mu'tazilah, akal bisa semuanya. Akal itu tahu kok tanggung jawab kemanusiaan apa yang harus dilakukan dan yang harus dihindari. Tapi kalau ini Asy'ariyah dan Maturidiyah dua-duanya sama-sama bilang tidak bisa. Kalau untuk kewajiban dan larangan, mana yang haram, mana yang halal, itu tetap kita butuh informasi dari wahyu. Oke, ini ilustrasi saja bagaimana pandangan bahwa wawasan-wawasan keimanan, keagamaan tertentu itu bisa membatasi kemampuan berpikir kita. Ada yang sifatnya memang dibatasi, seperti standar-standar tadi. Jadi, jangan berpikir tentang ini, jangan berpikir tentang itu. Ada yang sifatnya memang terbatas, kita tidak mungkin bisa tahu. Khususnya untuk hal-hal yang memang sangat metafisik. Jadi yang diilustrasikan tadi ya dengan perdebatan antara 3 aliran, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Apalagi kemudian kalau kita tarik isu batas nalar dengan keberagamaan ini ke isu kritik-kritik pada modernisme yang dianggap terlalu mendewakan akal. Misalnya dulu pernah kita bahas di sesi Sayyid Hussein Nasr ketika membahas Saintia Sacra. Itu beliau menyebut ada banyak hal-hal yang ditinggalkan oleh peradaban barat khususnya dalam aspek spiritualitas yang itu sebenarnya esensial dalam hidupnya manusia. Dan di situ kan Sayyid Hussein Nasr mengkritik panjang lebar tentang gaya saintisme yang mendewakan akal yang jadi awal beberapa tragedi kemanusiaan manusia modern.
Jadi ya ini termasuk bisa dipandang menjadi batas bagi nalar, kepercayaan-kepercayaan, keimanan-keimanan agama. Ya mudahnya kan misalnya di ranah ilmu modern yang kadang dikritik positivistik itu secara ontologis kan hanya bisa menerima dunia yang sifatnya materi atau dunia syahadah. Sementara agama menerima ghaib wasyahadah, dunia metafisik dan dunia fisik, dunia materi dan dunia imateri. Nah, berarti jangkauannya lebih sempit. Sementara kalau agama lebih luas, ghaib wasyahadah, sehingga di situ nalar terbatasi. Kemudian juga dari sisi epistemologi dulu kita pernah membahas misalnya pengetahuan namanya ilmu huduri atau pengetahuan langsung. Yang ini tidak membutuhkan prasyarat material, prasyarat empiris. Pokoknya dalam pikiran kita pengetahuan itu hadir, pengetahuan langsung. Yang ini mungkin sulit. Pengetahuan itu kan biasanya kita sebut bekerja ketika akal kita berproses. Nah, sementara yang laduni ini pengetahuannya hadir begitu saja dalam diri kita. Ini juga mungkin menjadi batas-batas nalar yang menggunakan akal. Jadi ini isu tersendiri. Kalau teman-teman ingin mendalam tentang persilangan, pertentangan, persinggungan antara agama dan nalar atau isu faith and reason, itu bukunya banyak sekali. Isu-isu yang diangkat juga sangat banyak sudah. Baik, ya mungkin lain waktu kita bahas lebih panjang, khususnya tema-tema kalam, tema-tema teologis. Sudah lama kita tidak membahas tema-tema teologis. Baik, jadi ini isu kesekian tentang batas nalar. Kita lanjutkan lagi. Ini sekarang kita membahas aspek internalnya. Kalau tadi kan keterbatasan nalar karena ada unsur dari luar. Jadi ada unsur misalnya agama, ada unsur pengalaman dan informasi, aspek biologis, psikologis, standar-standar yang kita buat sendiri. Kemudian yang pertama tadi hubungan akal dengan bagian jiwa yang lain, yang ternyata akal itu hanya alat. Itu kan unsur luarnya. Kalau bahasanya anak-anak kampus itu aspek eksternalnya. Sekarang kita lihat internalnya. Internal yang membuat akal itu sering terbatas. Nah, sebenarnya secara umum sih aspek internal itu ya ada logical fallacy dan bias. Jadi salah pikir dan sesat pikir. Jadi akal itu tidak selalu dalam kondisi fit mesti benar. Ternyata juga dia terbatasi oleh kondisinya sendiri yang kadang-kadang sesat pikir dan salah pikir. Baik, sekarang kita bahas pelan-pelan dua kondisi ini. Nanti mungkin beberapa hanya saya baca saja, teman-teman mencari ya, wong ini cuma tentang sesat pikir, salah pikir. Di sesi-sesi kajian dulu tentang logika dan lain-lain kelihatannya sudah dibahas. Mungkin saya agak cepat ini karena waktunya juga. Nah, sesat pikir yang pertama yang kelihatan sekali sehingga membatasi kebebasan berpikir kita adalah idola-idola. Ini saya ambil misalnya teori dari Francis Bacon. Ada 4 idola saat kita berpikir. Ini membuat harusnya kesimpulan kita itu luas jadi terbatas. Apa saja 4 idola ini secara umum ya, mungkin hari ini bisa dirumuskan lagi banyak idola-idola yang lain. Nah, yang pertama adalah namanya idola tribus. Idola tribus itu menarik kesimpulan
tanpa dasar dan tidak diperiksa serius, pokoknya dianggap sudah benar begitu saja. Alasannya biasanya begitu. Orang lain juga begitu. Itu namanya idolatribus. Kita itu sering berpikir pakai logika biasanya ini. Idolatribus ini kadang-kadang melahirkan namanya oversimplifikasi atau mengeneralisir masalah. Jadi akhirnya kita tidak dalam. Sesuatu yang harusnya mungkin punya makna lebih dalam, harus diobservasi lebih serius, harus diteliti lebih jeli, akhirnya tidak tergali. Kesimpulan kita dangkal. Kita pokoknya biasanya begitulah. Nah, ini namanya idolatribus. Ini kadang-kadang disebut ini yang sering menjangkiti manusia biasa atau awam. Yang bahasa Latinnya tribus, tribe. Jadi orang-orang umum itu sudah begitu, Pak. Yang lain begitu, ya saya ikut begini. Nah, ini kan secara tidak sadar kita membatasi cara berpikir kita dengan kebiasaan umum yang berlaku di tengah masyarakat. Kemudian ada pula idola spekus. Idola spekus ini menarik kesimpulan seperti manusia yang ada dalam gua. Ini idola spekus ini bahasa Inggris, the idol of the cave. Idola gua. Jadi kita seperti manusia gua. Manusia gua itu manusia yang ngertinya apa yang ada di dalam gua. Jadi memutuskan sesuatu hanya berdasarkan prasangka pribadinya, selera a priorinya. Jadi ini biasanya ketika orang menyukai sesuatu, ketika orang mengidolakan sesuatu, dia berhenti di situ, hanya itu saja yang dia geluti sehingga dia tidak luas. Akhirnya membaca apapun, menyikapi apapun, ya pakai perspektif itu. Nah itu, jadi ini persis seperti kata-kata aslinya, the idol of the cave. Seperti manusia yang hidup di gua. Nggak ngerti mana-mana, yang ngertinya apa yang ada di dalam gua. Jadi begitu melihat apapun, menyikapi apapun, yang menggunakan perspektif gua. Perspektif pengalamannya sepanjang hidup di gua. Jadi ini juga sering jadi idola, membatasi cara berpikir kita juga. Kemudian idola fora, the idol of the marketplace. Menarik kesimpulan karena ikut pendapat umum. Jadi yang lain pendapatnya bagaimana? Begitu ya sudah, aku ikut, idola fora. Ini bedakan dengan idolatribus tadi ya. Kalau idolatribus itu ya biasanya. Orang di sini biasanya begitu. Nah itu idolatribus. Tapi kalau idola flora, untuk hal ini gimana pendapatnya orang-orang? Orang-orang pendapatnya seperti ini semua, Pak. Oh ya sudah, saya ikut. Nah itu idola fora. Jadi sesuai pasar. Kalau pasar ke utara ya ikut ke utara. Kalau pasar ke selatan ya ikut ke selatan. Kalau hari ini mungkin pasar itu berubah jadi viral-viral. Yang lain viral begitu ya saya ikut begitu. Yang lain viral begini saya ikut begini. Itu idola fora. Nah yang keempat idola teatri atau panggung. Jadi menarik kesimpulan hanya berdasarkan dogma mitos yang dia percaya. Jadi dia tidak mau menggunakan akalnya, pokoknya ada jawaban-jawaban yang sudah tersedia dari mitos-mitos yang berkembang, dari dogma-dogma yang diyakini. Ya sudah, itu saja yang dipakai. Jadi pikiran kita itu sering terjangkit penyakit idola-idola ini. Ini teori yang berasal dari Francis Bacon ini menyarankan kita untuk hati-hati.
terhadap jebakan idola-idola ini. Jadi 4 idola ini membuat kita sesat pikir. Termasuk batas nalar juga, ya jenis-jenis sesat pikir. Kalau teman-teman mau menggali, boleh nanti saya yang nulis buku judulnya Ihwal, Sesat Pikir, dan Cacat Logika. Coba teman-teman dicari di buku itu, isinya sepenuhnya kelemahan-kelemahan kognitif kita. Jadi manusia itu ya memang di antara keunggulannya berpikir. Tapi berpikir itu juga punya banyak sekali kelemahan-kelemahan internal. Jadi itulah yang membuat nalar seseorang terbatasi saat dia ingin menemukan kebenaran. Yo macam-macam. Di situ saya contohkan misalnya sesat pikir itu bagaimana kita suka sekali melakukan overgeneralisasi. Jadi hanya melihat 1-2 disimpulkan semuanya juga begitu. Atau mungkin cara berpikir retrospektif determinism. Retrospektif determinism itu ya menganggap yang terjadi itu ya memang sudah takdirnya, tidak mungkin diubah, sudah ketentuan sejarahnya memang harus begitu. Nah, itu retrospektif determinism. Jadi mari kita memberantas kemiskinan. Ngapain kita memberantas kemiskinan? Kemiskinan itu takdir kok. Kalau sudah ditakdirkan ya bagaimana kita harus berjuang melawan takdir. Takdir itu kan dari Yang Maha Kuasa. Masa kita harus melawan Yang Maha Kuasa? Ini cara berpikir seperti ini namanya retrospektif determinism. Kalau didengarkan sekilas itu rasanya benar. Tapi ya kalau direnungi secara lebih reflektif, kontemplatif nanti kelihatan titik-titik lemahnya. Atau post hoc ergo propter hoc. Ini karena datang setelah itu berarti disebabkan oleh itu. Ayo memang hidup ini memang banyak sebab akibat, tapi tidak semuanya sebab akibat. Kok saya minum air putih kemudian kok terus tidur, itu kan bukan berarti saya bisa tidur karena air putih, karena mungkin peristiwanya saja kebetulan beriringan. Kita itu kadang-kadang kalau lihat satu peristiwa saling bersusulan itu menganggapnya bahwa itu sebab akibat. Itu post hoc ergo propter hoc. Ini juga akal sering ketipu oleh post hoc ergo propter hoc ini. Ini yang termasuk bagian dari keterbatasan-keterbatasan berpikir kalau kita tidak mendalam. Ada juga yang berpikir ad hominem, enak-enak diajak diskusi terus yang diserang orangnya karena kepepet. Dasar kamu orang sesat misalnya, itu ad hominem, yang diserang orangnya. Kamu anak kemarin sore aja. Nah, itu yang diserang orangnya. Jadi bukan gagasannya. Kadang-kadang juga kita ad verecundiam. Ad verecundiam itu kita merujuk orang yang kita anggap ahli, tapi tidak kritis. Pokoknya kata-kata ahlinya pasti benar. Ini kan yang ngomong sudah ahlinya. Nah, itu kesesatan ad verecundiam. Ada kalanya ad baculum. Ad baculum itu ancaman. Kalau kamu tidak mau ikut, kalau kamu tidak mau percaya, rasakan sendiri nanti akibatnya. Hukuman Tuhan akan sampai padamu. Nah, ini sebenarnya tidak berargumen, ya mengancam saja. Tidak ada logika di situ yang digunakan, meskipun seolah-olah itu logis. Tunggu saja nanti hukuman Allah akan datang padamu tidak lama lagi. Ini bisa jadi ad baculum. Jadi berargumen dengan ancaman. Atau kebalikannya, ad misericordiam. Misericordiam itu meminta belas kasihan. Mbok, saya diluluskan saja Pak, saya itu sudah semester akhir ini Pak, teman-teman sudah lulus semua, saya ingin segera pulang Pak, segera kawin. Jadi ad misericordiam. Jadi dia tidak berlogika sebenarnya, cuma membangkitkan rasa kasihan saja. Ada pula yang ad populum. Ad populum itu menganggap bahwa kalau orang lain begitu baik dan benar, berarti aku juga begitu baik dan benar.
ikut kebanyakan orang, ad populum atau ad novitam, yang baru pasti baik. Ini kreatif loh, ini baru loh. Atau ad antiquitam, yang lama pasti lebih baik. Oh ini dari para pujangga zaman dulu loh, ini dari nenek moyang kita loh. Ini sebenarnya tidak berargumen, tapi itu termasuk bagian dari logical fallacy dan lain sebagainya. Ini teman-teman pastinya sudah bisalah mencari banyak referensi tentang ini. Cuma ini sebenarnya untuk ilustrasi bahwa nalar kita itu mudah sekali sesat ke dalam logical fallacy ini yang seringkali membatasi operasi rasional kita untuk menemukan kebenaran. Jadi ini yang sering disebut sebagai logical fallacy. Baik, mungkin logical fallacy sudah pernah kita angkat. Saya agak panjang sedikit di cognitive bias. Jadi kalau tadi kan sesat dalam prosesnya, logical fallacy. Cognitive bias ini mungkin mudahnya kita artikan penyimpangan berpikir, tapi kita tidak sadari. Kita berpikir itu kan untuk menemukan kebenaran. Tapi kadang-kadang kita, ini jalurnya sudah belok loh, tapi kita tidak sadar. Itu namanya bias. Ada banyak bias-bias dalam berpikir. Ini di buku yang saya sebut tadi, Ihwal Sesat Pikir dan Cacat Logika, saya lupa itu berapa puluh bias kognitif yang saya contohkan di situ. Nah, kognitif bias ini secara umum akal itu terbatas karena dia menyimpang dari proses yang seharusnya oleh beberapa kecenderungan. Yang pertama adalah kecenderungan informasi yang terbatas yang kita tidak sadar. Mengapa? Ini ada hubungannya dengan psikologi. Jadi kita tidak sadar ternyata nalar kita itu sudah melenceng. Mengapa informasi bisa terbatas? Karena kita itu sering hanya memperhatikan hal-hal yang kita sukai saja. Ya sama kan seperti kalau teman-teman buka HP kemudian melakukan stalking, googling, dan macam-macam itu. Kan kita milih yang kita sukai saja. Atau mungkin paling tidak yang banyak diulang saja. Ini yang menyebabkan secara tidak sadar akhirnya informasi yang sampai pada kita itu ya yang itu-itu saja. Jadi tidak luas, seolah-olah kita itu lama sekali pegang HP, tapi sebenarnya ya yang kita dapat dan kita peroleh ya hanya itu-itu saja. Kita cari yang kita minati, kita cari yang aneh, lucu, menarik menurut kita. Kita cari yang baru dan menantang menurut kita. Jadi ini yang membuat informasi yang kita miliki terbatas. Jadi ini penting kita sadari ternyata kita itu seolah-olah banyak banjir informasi, tapi mungkin ya tidak. Karena yang kita buka ya itu-itu, yang kita gali secara serius ya itu-itu. Mungkin karena saya sukanya filsafat ya, yang dibuka situs-situs ya seputar filsafat dan sekitarnya. Sementara yang sukanya pendidikan mungkin lebih tertarik dengan isu-isu pendidikan. Ya itu saja. Itu namanya termasuk cognitive bias. Membuat pikiran kita secara tidak sadar melenceng, padahal kita tahunya kita itu wawasannya luas, luar biasa. Karena yang kita perhatikan hanya yang kita minati saja, yang kita anggap unik, kita anggap menarik, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga biasanya lebih memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan pandangan kita atau kebalikannya, yang anti dengan pandangan kita. Sehingga biasanya misalnya ya coba teman-teman cermati ya tabiat kita ketika buka YouTube atau apa itu kan. Yang kita minati itu terus ditawarkan lagi terus oleh Google, oleh YouTube. Itu yang disebut bubble filter itu. Jadi kita hanya tahu yang benar sesuai kepercayaan kita saja atau orang-orang yang
berbeda dalam tanda petik kita posisikan sebagai musuh kita, lawan kita. Jadi itu saja wawasan kita. Baik, ini sumber kesesatan dalam cara pikir ya, sehingga membatasi nalar kita. Akhirnya informasi yang masuk itu saja. Cara berpikir kita pun begitu-begitu saja. Tidak ada yang berubah sejak dulu begitu. Jarang orang kemudian melakukan konversi luar biasa mungkin gara-gara membaca-baca informasi. Informasi yang dibaca ini itu saja. Nah, itu bagian dari cognitive bias. Bagian dari cognitive bias juga sering kita lakukan adalah lack of meaning. Kurangnya makna. Ini kita lakukan biasanya seperti ini pola-polanya lack of meaning itu. Yang pertama, biasanya kita membuat cerita sendiri, meskipun dengan data yang terbatas. Jadi, manusia itu kan memang punya keterbatasan. Malam ini kita tahu banyak tentang batasnya nalar, termasuk informasi. Nah, kadang-kadang kita itu sebenarnya informasinya hanya sedikit. Tapi kita reka sendiri, kita kembangkan sendiri, kita bikin pola-pola sendiri dengan informasi yang terbatas itu. Itu sebenarnya cognitive bias bagian lack of meaning. Lihat teman jalan, satu laki-laki, satu perempuan misalnya, cuma jalan saja berdua, terus kita bikin cerita sendiri. Wah, itu sedang pacaran nih, paling nembaknya waktu kemarin pas ulang tahun, mungkin ini. Ini kan cerita rekaan kita sendiri. Data yang kita punya hanya melihat dia sedang jalan berdua, teman laki-laki dan teman perempuan. Tapi kita rangkai sendiri cerita versi kita. Itu seolah-olah kita itu benar, tapi sebenarnya kita sedang melakukan bias, mengalami bias dalam berpikir. Ini juga membatasi proses berpikir jernih kita. Karena ceritanya ternyata rangkaian kita sendiri. Atau yang kedua, mengasumsikan sifat-sifat dengan melakukan generalisasi atau stereotype. Ini cara berpikir seperti tadi biasanya begitu kok. Orang kalau dari daerah sana itu gayanya memang begitu. Nah, itu stereotype. Jadi melakukan generalisasi yang tidak bertanggung jawab. Ngertinya cuma sedikit kok, kesimpulannya jadi banyak. Digeneralisasi. Dari satu orang digeneralisasi untuk semua orang. Selanjutnya, termasuk bagian cognitive bias dalam aspek lack of meaning ini yang merupakan batas nalar, itu adalah menganggap tahu apa yang dipikirkan orang lain. Kita ini sering sok tahu seperti ini. Ini kelihatan loh dari komentar-komentar, mungkin teman-teman sering komentar di Instagram, di Twitter, dan lain-lain. Kita itu sering menuduh orang, dalam tanda petik ya, menganggap kita tahu pikiran-pikirannya orang. Jadi mungkin orang itu motifnya apa, tapi kemudian kita judge dia. Wah, kamu ingin pamer ya. Wah, kamu ingin dipuji ya. Wah, kamu melakukan ini karena ingin ini ya, ingin itu ya. Itu kita menilai apa yang dipikirkan orang. Kita menganggap kita tahu apa yang dipikirkan orang. Padahal mungkin tidak begitu. Dan kita percaya kemudian dengan kesimpulan kita sendiri. Padahal itu kita hanya menebak-nebak saja. Sehingga kemudian kejernihan kita bisa dipertanyakan. Karena itu sejenis cognitive bias. Apa benar kamu tahu yang dipikirkan orang lain? Kok mudah sekali engkau menilai dia? Kan banyak hal yang sifatnya batin yang itu hanya orang itu sendiri yang tahu. Niat, keikhlasan misalnya, lillahi ta'ala atau tidak, karena benda atau karena Allah, karena nyari keuntungan apa ikhlas lillahi ta'ala, itu kan sebenarnya batin masing-masing orang yang tahu. Kadang-kadang kita itu sok tahu dengan yang seperti itu, seolah-olah dia pasti begitu.
isi pikirannya pasti begitu. Nah, ini termasuk jenis cognitive bias dalam aspek lack of meaning. Kemudian sering juga kita lakukan memproyeksikan pemahaman saat ini untuk masa lalu dan masa depan. Sehingga mungkin kita kemudian menyesali masa lalu atau menganggap masa depan itu seperti masa sekarang sehingga kita berlebihan dalam menyikapinya. Jadi memproyeksikan pemahaman kita saat ini untuk masa lalu dan masa depan. Seolah-olah masa depan itu persis seperti situasi kita sekarang. Atau kita sesali berlebihan masa lalu karena kita menggunakan perspektif hari ini. Situasi-situasi sejarah tertentu itu ya membacanya sesuai konteks zaman itu. Zaman penjajahan, situasinya seperti apa, cara hidup, cara berpikirnya seperti apa. Dulu zaman Nabi di Mekah, abad ke-6 Hijriyah, itu situasinya seperti apa, mode hidup, gaya hidup seperti apa. Zaman itu mungkin masih banyak perang-perang, memang gaya hidupnya seperti itu. Nah, itu kalau kita pahami dengan logika hari ini, ya mungkin kita, orang dulu itu memang belum beradab, orang dulu itu dan macam-macam. Itu pemahaman saat ini kita pakai untuk menilai masa lalu. Bahkan kita jadikan standar untuk merancang masa depan. Ini kadang-kadang berakhir dengan kekecewaan atau ketidakbergunaan. Jadi ini bagian dari cognitive bias, yaitu lack of meaning. Nah, cognitive bias selanjutnya yang sering kemudian membatasi kita menemukan kebenaran, jadi bagian dari aspek internal batas nalar, itu adalah the need to act fast. Jadi ini bahasa Inggrisnya panjang ya, the need to act fast. Itu kalau pakai bahasa Jawa mungkin kemerungsung. Jadi ingin segera bertindak, ingin segera melakukan sesuatu, ingin segera mengomentari, ingin segera menilai, dan lain sebagainya. Jadi ini kesusu untuk melakukan sesuatu. Itu biasanya juga menghalangi kita jernih dalam mengambil keputusan. Mengapa sih orang itu kok kesusu-susu segera ingin melakukan sesuatu? Ya, secara umum ada beberapa alasan. Kalau di sini saya sebut 5. Yang pertama, biasanya orang yang segera ingin melakukan itu biasanya dia ingin meyakinkan diri dan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa aku ini mampu dan aku itu penting. Jadi orang yang belum mantap keyakinan dirinya bahwa aku itu bisa, aku itu penting. Itu biasanya terus kalau melakukan sesuatu segera ingin tahu hasilnya, segera ingin selesai, dan khawatir salah. Nah, jadi the need to act fast. Jadi dia ingin meyakinkan dirinya sendiri biar aku percaya diri dan orang lain menganggap aku ini penting. Dan ini biasanya terus orang kesusu, kemerungsung, ingin menunjukkan pembuktian. Yang kedua, ada memang orang tertentu yang melakukan apa-apa itu cepat, ingin segera selesai. Alasannya apa? Untuk menjaga fokus. Pak, kalau saya berlambat-lambat, hilang Pak fokusnya. Mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin mencoba untuk hafalan Al-Quran, tahfidz misalnya. Itu kan biasanya terus ingin fokus, khawatir nanti lupa. Itu biasanya coba ngajinya, karena kalau pelan-pelan nanti pikirannya melayang kemana, terus hafalannya putus. Ya memang ada yang seperti itu. Jadi ingin menjaga fokus terus cepat. Ya resikonya memang kalau cepat itu, kalau salah tidak ketahuan, kelewatan. The need to act fast itu kadang-kadang ya kita tidak bisa mendeteksi titik-titik kelirunya di mana.
Jadi segera ingin menyelesaikan, sehingga terus cara berpikirnya tidak jernih. Mungkin teman-teman dalam banyak hal juga sering begitu. Yang hafal surat-surat panjang, itu begitu mau dibaca waktu jadi imam sholat, itu kan tidak berani dibaca dengan indah pelan-pelan. Kalau kita tidak yakin benar sudah hafal. Biasanya terus dibaca cepet biar tidak putus. Karena kalau dibaca pelan nanti putus, hafalannya kacau. Nah, itu yang kedua. The need, kebutuhan untuk melakukan sesuatu secara cepat. Ini sebenarnya bisa dicek dulu, kita pernah membahas Paul Virilio yang menjelaskan peradaban hari ini yang segala sesuatunya ingin lebih cepat. Yang ketiga, biasanya motifnya orang yang ingin lebih cepat itu karena dia membayangkan keuntungannya. Segera aku ingin selesai dan mendapat keuntungan. Nah, ini membuat orang ingin lebih cepat. Atau untuk menghindari kesalahan. Kemudian orang cepat-cepat untuk melakukan sesuatu biar tidak salah. Karena kalau pelan-pelan nanti salah. Ini sama seperti tadi penjelasannya. Jadi sesat pikir dalam bentuk cognitive bias itu ada kalanya muncul karena kita butuh untuk bertindak cepat. Kita tidak sabar untuk mengikuti prosesnya pelan-pelan. Akhirnya ya yang terjadi malah tidak jernih kita dalam menanggapi sesuatu. Dia membatasi kita untuk berpikir secara jernih. Nah, yang selanjutnya bagian dari cognitive bias juga adalah information worth remembering. Jadi kita memilih-milih sendiri informasi-informasi yang kita anggap penting. Padahal itu mungkin bagi orang lain tidak penting. Jadi kita milih sendiri, misalnya kita ketemu data sebanyak apa, ya kita pilih yang kita perlu saja, yang kita anggap penting. Sesuai dengan kebutuhan kita sejauh pengalaman yang kita miliki. Sehingga akhirnya ya kita tidak komprehensif. Jadi kita pilih-pilih informasi. Sehingga pada akhirnya ya sudah, kita tidak bisa menemukan kebenaran yang kita inginkan karena nalar kita terbatas informasinya. Mengapa kok informasi kita terbatas? Ya kita sendiri yang milih informasi yang menurut kita penting saja. Yang itu ternyata hanya menyesuaikan dengan kebutuhan dan pengalaman yang kita hadapi. Jadi teman-teman, ternyata ada banyak hal yang membuat nalar kita itu buntu atau tidak bisa lanjut menemukan yang benar secara jernih. Kalau kita runtut lagi dari awal tadi, ada berbagai aspek yang membuat nalar kita terbatasi. Yang pertama adalah posisi akal yang ternyata dia tidak nomor satu, tapi dia berposisi hanya sebagai sarana dan alat dari kepentingan-kepentingan variabel-variabel hidup yang lain seperti hasrat, ambisi, naluri, nurani, selera, dan lain sebagainya. Jadi dia dibatasi oleh orientasi hidup, emosi hidup, ambisi seseorang. Ini yang pertama. Jadi menunjukkan batas secara fungsional. Kemudian yang kedua, standar-standar. Ini yang kedua, ini sebenarnya yang paling sering terjadi. Bagaimana manusia membuat standar-standar sendiri yang membatasi nalar. Baik itu di level etik, sosial, susila, budaya, maupun politik. Ini saya tidak, seperti saya bilang tadi ya, ini tidak saya menyebut itu negatif atau tidak. Ya karena memang manusia itu secara
sosial membutuhkan ideal-ideal yang ingin dia wujudkan, yang kadang-kadang ideal ini harus bisa dipenuhi dengan cara membatasi kebebasan berpikir yang seluas-luasnya. Ini harus dibaca situasional, meskipun ada juga situasi yang memang sepenuhnya membatasi kebebasan moral dengan standar-standar egois untuk kepentingan kelompok tertentu atau orang tertentu. Ini bisa luas kalau kita bahas. Kemudian batas nalar juga adalah kondisi biologis dan psikologis alamiah kita. Ada orang-orang tertentu yang luar biasa IQ, EQ, SQ-nya, ada yang biasa saja, bahkan ada yang bermasalah dan lain sebagainya. Itu juga menjadi blok, menjadi batas bagi kemampuan berpikir. Kemudian secara operatif, kemampuan berpikir kita juga dibatasi tadi ya oleh keluasan informasi kita dan pengalaman kita. Jadi ya kalau tidak banyak data ya tidak luas improvisasi kita. Terus agama juga membatasi dengan segala variasinya. Mungkin istilahnya pasnya wawasan-wawasan yang sifatnya metafisik, yang itu banyak ada pada agama. Karena nalar, reason itu sendiri, cara berpikirnya banyak bergantung pada data-data yang sifatnya empiris atau pengalaman. Nah, setelah itu batas-batas banyak kita temukan dalam aspek internal. Jadi mekanisme kerjanya akal kita sendiri yang sering tersesat, baik karena idola-idola dalam berpikir maupun karena adanya logical fallacy dan cognitive bias. Ya dengan uraian tadi, khusus untuk yang internal dan khusus yang aspek internal ini mungkin itu tadi hanya sekedar ilustrasi saja. Teman-teman detailnya silahkan di antara lain ya buka buku yang saya tulis itu, Ihwal Sesat Fikir dan Cacat Logika. Jadi silahkan kalau ada yang ingin lebih dalam. Meskipun buku itu sebenarnya juga masih kurang lengkap, masih sangat banyak logical fallacy dan cognitive bias yang bisa dijelaskan di sana. Oke, saya kira itu ya teman-teman untuk sesi kita malam hari ini.